Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana, kumaha damang? Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa katepang deui dina pembelajaran pangrumat bahasa Sunda masih di bab 4 nyaeta keluarga abdi bagian kedua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Sunda bab 4 tentang keluargaku bagian yang kedua. Silahkan anak-anak untuk menyiapkan buku pangrumat bahasa Sunda, kemudian pensil, penghapus, dan buku tulis. Sebelum dimulai, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang nulis aksara, kemudian nyebutkan ngaran pakaka, selanjutnya itu nyalin kecap dan beja lembur kuring. Jika anak-anak sudah siap, marilah kita buka halaman 35. Di halaman 35 ini anak-anak akan menyalin aksara atau huruf demi huruf. Contohnya ada di yang paling atas, di situ ada huruf D, di mana anak-anak bisa dilihat sebelum anak-anak menulis huruf B, maka di situ ada tanda-tanda yang seperti ini ya, ada tanda panah, di mana tanda panahnya ada yang lurus, kemudian ada yang melengkung. Nah, anak-anak, Bu Guru minta untuk lebih teliti lagi dalam penulisan huruf-huruf yang ada di halaman 35 ini. Nah, halaman 35 ini selain huruf B yang tadi dicontohkan, ada beberapa huruf yang memang sudah ditentukan. Di situ tidak semua huruf yang ada, kan, tetapi hanya beberapa huruf saja. Nah, anak-anak, tolong diperhatikan kembali apa yang tadi Bu Guru sampaikan, bahwa ketika anak-anak menulis itu dilihat dari tanda panahnya atau sesuai dengan petunjuk. Bu Guru harap anak-anak menulisnya dengan rapi, kemudian dengan bersih. Menulis dengan bersih itu seperti apa? Menulisnya tidak terlalu banyak hapusan. Bagaimana cara menulis agar tidak terlalu banyak hapusan? Yaitu dengan cara menulisnya dengan hati-hati, ya, seperti itu. Nah, silahkan anak-anak, halaman 35 ini ditulis sampai selesai, ya, sampai huruf Y. Nah, anak-anak, jika sudah selesai, maka silakan anak-anak buka halaman 36. Di situ anak-anak di halaman 36 itu menyebutkan ngaran pakakas. Nah, karena temanya adalah tentang keluargaku, jadi pakakasnya atau peralatannya tentang yang ada di rumah, ya, yang biasa anak-anak lihat di rumah. Baiklah, kita fokus ke satu gambar. Gambar yang pertama adalah jam. Gambar yang kedua adalah bal. Kalau dalam bahasa Sunda, bola itu disebutnya bal, ya. Yang selanjutnya ada tas, kemudian yang selanjutnya adalah teko. Teko itu apa? Teko itu adalah alat untuk menyimpan air, atau kalau dalam bahasa Sundanya yaitu wadah cai. Selanjutnya yaitu buku, kemudian ada lagi bantal. Nah, peralatan-peralatan ini yang biasa anak-anak temukan di rumah, ya, anak-anak. Selanjutnya masih ada di halaman 36, di situ ada panto. Panto kalau dalam bahasa Indonesia pintu. Nah, kalau bahasa Sundanya adalah panto. Selanjutnya ada lampu belajar, dilanjutkan dengan kursi. Kursi biasanya kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia adalah kursi. Kalau bahasa Sundanya adalah kursi. Selanjutnya, gambar selanjutnya yaitu acuk. Acuk, ya, kalau bahasa Indonesianya baju. Kemudian ada wadah patlot atau tempat pensil. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu radio. Radio ini adalah barang atau alat yang sekarang sudah langka berada di rumah-rumah karena sudah tergantikan oleh TV atau HP. Ya, untuk radio ini adalah untuk mendengarkan musik pada zaman dahulu. Kalau sekarang mendengar musiknya sudah pakai HP semuanya, ya. Nah, anak-anak,
Kita beralih ke halaman 37. Di halaman 37 itu adalah perintahnya, yaitu menyalin ke buku tulis. Nah, di situ ada beberapa benda atau patakas yang sudah diberi nama seperti yang ini ya, senter. Nah, senter ini nanti anak-anak cukup menuliskan tulisan yang tertera di bawah setiap gambarnya di buku tulisnya, ya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat satu persatu. Tadi sudah senter, sekarang adalah panto. Selanjutnya ada sepeda, kemudian sapu, lalu topi, setelah itu payung, dasi, kemudian kunci, dan yang terakhir adalah bantal. Anak-anak ke-9 pakakas ini harus anak-anak salin di buku tulis. Nah, seperti ini ya anak-anak, contohnya salinan dari halaman 37. Nah, ke-9 kata yang tadi sudah diucapkan disalin ke buku tulisnya. Disalinnya yang rapi ya. Jika sudah selesai, maka anak-anak kembali ke buku Pangrumat Bahasa Sundanya. Di situ ada di halaman 38 ada lembur kuring. Lembur kuring kali ini yaitu tentang gedung sate. Gedung sate itu ada di mana? Gedung sate itu ada di Kota Bandung, di kota di mana anak-anak sekarang tinggal. Nah, di situ ada teksnya ya anak-anak. Kita akan membaca sama-sama. Silahkan anak-anak dengarkan apa yang Bu Guru bacakan ya. Gedung sate. Gedung sate aya di Kota Bandung. Ayeuna dianggo gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jadi gedung sate ini adanya di Kota Bandung yang sekarang gedung ini dipakai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, anak-anak, demikian untuk pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Silahkan anak-anak fotokan hasil dari pekerjaan yang telah anak-anak lakukan, kemudian dikirimkan ke Google Classroom ya. Kemudian ada pancen tambahan atau tugas tambahan dari Bu Guru, yaitu yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua adalah baktos ka Ibu Rama, sareng nu katilu jagi kasehatan, entong hilap, wawasuh panangan, teras jaga jarak, sareng nganggo masker upami hidup bade kaluar bumi. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, tetap semangat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.